Halo, apa kabar? Saya Giorgio Ferraro, Senior Research Analyst di PT Valuri Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai mata uang yang paling penting untuk kita semua, US dollar. Walaupun dengan begitu lama banyak komentator mereka pesimis mengenai US dollar, katanya tidak lama untuk turun takhta sebagai international currency atau reserve currency. Tapi ternyata sampai sekarang the dollar is still the king. Dan ternyata seperti kita akan melihat itu ada juga sisi yang jahat king ini. Tanpa sengaja tapi akan membawa juga beberapa masalah. Ya, jadi bertahun-tahun kita mendengar bahwa dolar itu akan out of fashion. Tapi suara-suara ini terakhir ini kok jadi langka ya. Walaupun sebenarnya dalam praktek baru ada sedikit langka untuk perdagangan internasional keluar dari US dollar. Misalnya mulai ada perdagangan internasional antara Rusia dan China dengan mata uang mereka sendiri. Tapi suara-suara itu jadi kurang. Kenapa? Sebab ya kalau saya bertahun-tahun bilang hal ini akan terjadi terus nggak jadi-jadi, lama-lama malu kali. So, kemarin salah satu hal yang banyak diprediksikan akan ada hyperinflation di dunia atau paling sedikit inflasi yang betul-betul tinggi yang akan membawa gold ke harga 3.000 maupun mungkin 5.000. Ternyata nggak jadi, high inflation aja nggak ada, inflasi tipis sekali, malah kita mau ke tekanan ada ke deflation sebenarnya. Jadi tentu saja memang Amerika itu banyak problem, banyak sekali utangnya raksasa semakin tambah besar. They have lots of problems. Akan tetapi hari di mana problem-problem itu akan betul-betul meledak, saya kira masih jauh. Dan saya kira kita akan menyaksikan beberapa currency yang kira-kira ambrol. Dan dolar menurut saya ya ini that's my guess, dolar akan yang terakhir yang jatuh. Mungkin sebenarnya akan ada reformasi sistem moneter sebelum dolar kena, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita membahas sekarang long term untuk US dollar sebab timbul suara banyak analis komentator yang bilang ini dolar mau masuk long term trend, tren naik yang panjang. Jadi kita perlu lihat chart yang cocok untuk melihat long term, paling cocok itu per kuartal. Kalau kita melihat ya dolar pada tahun 90-an, ya akhir 80-an juga, masuk dalam satu pola segitiga. Kemudian keluar dan naik lama sekali dan panjang. Sekarang juga ada pola segitiga seperti itu dan sepertinya dolar mau tembus ke atas, dolar indeks. Nah, kalau kita perhatikan kenaikan sebelumnya, ada low terakhir dalam pola triangle itu tahun 95, awal 95. Kemudian tembus keluar dari triangle tahun 97, naik sampai tahun 2001, di mana bikin high di harga 121. Sekarang banyak orang bilang ya ini mau terjadi hal yang kira-kira sedemikian. Ini belum ada bukti sama sekali sebenarnya. Ini spekulasi ini namanya. Memang kalau tembus di atas akan ada target pertama di harga 90. Kalau tembus di atas harga 90 itu memang konfirmasi cukup jelas bahwa betul-betul ini mau uptrend yang panjang. Akan ada target pertama di harga 100, kemudian 110 dan target terakhir high yang lama di area 120. Ini memang
belum terjadi ini. Perkiraan banyak dari para analis. Ini monthly chart dari US dollar untuk kita melihat sedikit lebih detail. Memang ada strukturnya, ada support resistance ini. Sekarang harga telah tembus di luar, di atas resistance, tapi balik ke dalam. Jadi untuk sementara sebenarnya ini namanya sell signal untuk US dollar. Dan kalau memang tembus di bawah lanjut turun, akan mencari mungkin support yang biru ini, atau maupun mau balik ke dasarnya ini yang biru-biru tua. Jadi harus lihat. Saya kira kalau memang mau turun akan cari harga 70, antara 79 dan 78. Tapi untuk sementara itu juga belum terbukti. Jadi ini waktu yang pas untuk kita menyelidiki US dollar, sebab it's a point very interesting. Nah, ini bisa maksudnya mau naik panjang atau mau balik turun secara mungkin agak lama. Lebih detail lagi ya, apa yang saya katakan tadi, ini weekly chart, tadi monthly. Ya, kita melihat bahwa harga tembus di atas resistance yang biru muda, di atas resistance yang biru tua, tapi gagal dan sudah balik, sudah uji support di harga kira-kira 84.40-an. Untuk sementara retrace dulu, tapi kalau tembus di bawah ya rasanya ini untuk sementara memang mau turun dulu dari sisi short term. Wajar juga sebenarnya kalau kita melihat weekly chart, kita pasang Bollinger Bands yang standar yang menunjukkan kira-kira ruang yang harga memiliki untuk bergerak. Kita bisa melihat bahwa uptrend ini di tahun 2014 ini cukup berlebihan sebab harga selalu main di luar Bollinger Band. Itu hal yang cukup langka dan membutuhkan memang satu uptrend yang very strong. Very strong, ada juga sisi berlebihan. Jadi wajar saja perlu koreksi dulu. Tidak bisa jalan dengan begitu hebat terus. Kita melihat di sini pernah keluar dari Bollinger Band lebih banyak lagi, tapi kemudian ya harus koreksi untuk kemudian naik dulu. Ini rupiah ya, kita selalu tidak bahas rupiah sebab rupiah tidak ada di perdagangan margin trading, tapi rupiah penting untuk kita semua. Dan menarik juga bahwa dolar rupiah ya ada di situasi yang juga seperti US dollar, make it or break it. Ini mau melemah terus ya, ini dolar rupiah. Jadi kalau grafik ini naik maksudnya rupiah melemah. Atau sudah mentok dan rupiah mau ini harganya grafik ini turun, itu bermaksud rupiah akan menguat. Dan ini kita ada di limit ya. Sedikit lebih detail kita bisa melihat bahwa sudah ada main di batas rupiah, masih ada trend line yang lama yang pernah masih membatasi bagian terakhir, yang bisa membatasi sebuah false break atas resistance ini. Tapi kalau lewat itu memang rasanya rupiah akan melemah dalam long term juga, maupun paling sedikit medium term. Nah, jadi ini kita bisa melihat dari grafik bahwa ini belum saatnya untuk bilang dolar itu long term uptrend. Tapi kenapa kita diarahkan untuk memprediksi uptrend? Gara-gara fundamental, gara-gara money flows. Uang sedang lari ke US dollar. Kenapa itu? Sebab, ada pasar saham yang menarik, emerging markets, frontier markets juga ada stock market di Afrika yang
bisa menjanjikan banyak profit. Tapi risikonya minta ampun kalau frontier markets. Emerging markets juga sedikit risiko ada, menarik, tapi ada risikonya. Jadi investor yang agak konservatif, yang mau main di ekonomi yang lebih mantap, lebih safe, dia nggak ada pilihan sekarang ini. Eropa itu begitu parah, akhirnya ya the safe place, ekonomi yang sedikit, walaupun cuma sedikit berkembang, itu US economy. Kalau kita main di bonds, kita cari yang paling safe, utang pemerintah paling safe, US bonds. Kita cari currency di mana parkir uang secara aman dan dalam waktu yang lama. Ya, currency apa? Belum ada yang bisa mengganti US dollar. Swiss franc itu safe haven katanya. Tapi Swiss tidak bisa hedar begitu banyak uang seperti yang dibutuhkan kalau dunia lari ke Swiss franc. Mata uang China itu juga belum saatnya untuk dia bisa menjadi reserve currency. Jadi tidak ada alternatif. Safe haven currency itu US dollar. Dollar is king. Katanya kalau dollar is king itu jelek untuk stock market, terutama stock market US. Itu katanya, itu ada benar juga, sering terjadi seperti itu, tapi bukan harus. Bisa juga kali ini itu tidak terjadi. Misalnya, kita melihat ini pemerintah banyak masalah ya, ekonomi banyak masalah, ada utang yang begitu besar, ada unemployment, ada ini, ada itu, ada risikonya default. Jadi mulai ada tentu investor yang dia tidak begitu yakin dengan sektor publik. Jadi dia akan melari ke private bonds mungkin, jadi obligasi company, dan lebih lagi stock market. Jadi bisa saja tetap stock market US bisa menguat ketika US juga menguat. Jadi untuk sementara dan seperti selalu saya bilang, we have to look at the charts, we have to look at price. Kita dari argumen-argumen fundamental bisa kita diarahkan, tapi tetap kita harus tunggu lihat harga pasar seperti apa, sesuai dengan prediksi fundamental atau tidak. Ya, kita harus ikut harga saja. Untuk sekilas mengenai stock market ini very long term chart dari Dow Jones. Dow Jones ini yearly chart, setiap candle ini 1 tahun. Tidak ada sama sekali indikasi mau turun, kecuali kita bisa bilang hati-hati ini dia main di semacam pola megaphone dan pernah mau keluar dari itu seperti mau hebat sekali, tapi harga sudah turun di dalam itu. Jadi mengarahkan untuk ide bahwa long term ini mau turun mungkin sampai mencari batas bawah dari polanya. Ini sugesti ya sampai sekarang. Kalau kita lihat secara masih long term tapi tidak begitu panjang, kita bisa melihat dia main di dalam satu channel sejak tahun 2009, tidak pernah keluar dari situ, tapi memang ini pernah break high terakhir, tapi break sedikit saja kemudian turun. Ketika kalau ini bullish, dia mau cari batas atas dari channel yang merah itu. Dalam channel yang merah itu ada satu channel yang lebih pendek, yang hijau ini, dan menarik ini bahwa harga sudah pernah mau tembus ke bawah dari channel itu. Itu menjadi signal bearish yang jelas. Tapi untuk sementara cuman pernah coba ya, pernah break low tapi kemudian naik lagi. Kalau break lagi di bawah garis hijau ini, rasanya mau mencari batas bawah dari channel yang lebih besar yang merah. Standard & Poor juga rasanya cukup bearish. Ini garis biru ini trendline yang menurut saya
lebih masuk akal dan sudah break low secara cukup hebat. Ya, satu minggu setelah break ini turunnya panjang, ampun. Dia juga pernah main dalam channel, pernah keluar dari channel itu, ya, yang dulu resistance menjadi support di sini, terus ditembus lagi support, tapi sekarang masuk lagi. Nah, ketika harga pasar keluar di atas dari satu uptrend channel, rasanya hebat sekali, tapi sering sekali itu gagal menjadi channel overshooting seperti ini, keluar tapi masuk lagi. Dan biasanya kalau masuk lagi, dia cenderung mencari garis bawah dari channel. Jadi, Standard & Poor walaupun secara long term masih dalam uptrend, tapi ada indikasi bearish, ya. Terakhir, Nasdaq sama saja, channel overshooting. Pernah gagal satu kali, coba lagi, sekarang masuk lagi dalam channel itu. Jadi kalau kita lihat dari chart, walaupun saya bilang hati-hati, belum tentu kalau strong dollar menjadi stock market bearish. Tapi sampai sekarang kalau kita lihat indikasi, ya, sepertinya seperti itu. Nah, terakhir tadi saya bilang itu US dollar itu kalau king bisa juga jahat. Sebab dia akan membawa banyak masalah jika uptrendnya panjang. Bukan hanya ke eksportir US yang barangnya jadi mahal, susah dijual di luar. Tapi untuk terutama terakhir ini dunia dibanjiri US dollar sebab di sana quantitative easing, they print money, uang itu diinvestasikan di banyak negara, di banyak perusahaan. Uang itu sekarang tapering akan berkurang dan strong dollar itu jadi mahal, jadi satu masalah untuk semua mereka companies maupun countries yang pernah melakukan carry trade dengan US dollar, maksudnya pinjam US dollar, investasikan US dollar itu, kemudian harus dipulangkan. Nah, kemarin misalnya pandangan mata uang China akan walaupun secara perlahan menguat, dan ada pandangan bearish mengenai US dollar. Jadi banyak yang pernah pinjam US dollar dengan pikirannya nanti kita bikin perusahaan di China misalnya, nanti kita dapat mata uang yuan, kita itu sudah menguat, kita tukar itu dalam US dollar, masih murah, untung. Ternyata tidak untung, rugi kalau strong dollar. Jadi emerging markets, emerging economies akan susah, dan China itu di belakang pertumbuhan yang begitu wah, ada juga banyak masalah, ada hal-hal yang berlebihan. Jadi China itu sekarang atau nanti akan juga tahu apa itu yang namanya krisis. Jangan-jangan krisisnya terjadi sekalian ketika ada US dollar strong. Itu tambah susah untuk China kalau begitu. Terus commodity price akan juga ditekan paling sedikit dalam US dollar, dan bisa juga ya minyak kalau terlalu murah nanti oil companies di mana untungnya, itu akan susah. Jadi banyak masalah, tapi mau apa kalau seperti itu, ya seperti itu. Terima kasih, dengan trading kita masih bisa dapat untung dari situ. Jadi untuk merangkum kembali, ini saat yang penting untuk kita mengobservasi harga pasar untuk melihat arah US dollar mau kemana. Sebab nanti tren itu bisa panjang. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News yang berikutnya.